Dari teman-teman podcast 3 Alam kemarin sempat nih Bung Rispan membahas tentang bagaimana nilai hambalang. Ternyata banyak sekali hal-hal gitu yang tidak diketahui oleh khalayak umum gitu, tentang nilai hambalang itu sendiri. Kalau Bung Amir bertanya belajar tentang alam ini kepada siapa gitu ya. Ya sebenarnya kita belajar dalam Al-Quran itu adalah alam. Tadi saya bilang gitu, itu bahwa dengan tidak hidup dalam ruang lingkup kota dengan teknologi yang canggih akan membuat kita itu lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita bisa berjumpa lagi nih, menemani para hadirin di layar kaca. Nah, tentunya di podcast kisah hikmah ini yang tentu yang ada sesuatu yang berbeda nih dari hari-hari kemarin. Kalau hari kemarin kita ngobrol gitu kan, kita membedah tentang beberapa kisah legenda ataupun kisah sejarah lah. Itu kita di dalam ruang tertutup ya, Bung Rispan, Bung Bukhari. Nah, tapi berbeda dengan hari ini. Hari ini kita melaksanakan syuting, melaksanakan podcast gitu, ngobrol di tempat yang terbuka. Tapi kalau dilihat dari tempatnya nih, Bung, kayaknya kita di tempat yang amat sejuk ya. Sangat sejuk ini. Sangat sejuk. Tepatnya di mana nih, Bung Rispan? Ini di daerah Hambalang. Di daerah Hambalang. Makanya amat sangat sejuk. Udah ngobrol masalah tentang Hambalang nih, teman-teman. Kemarin rekan-rekan kita sudah melaksanakan syuting juga di sini di acara 3 Alam tepatnya. Dimana kemarin di obrolan kemarin itu membahas tentang bagaimana nilai Hambalang itu sendiri gitu. Ternyata banyak sekali nilai-nilai tentang Hambalang yang tidak diketahui oleh halayak umum gitu. Nah, begitu juga dengan podcast kali ini nih, Bung Rispan, Bung Bukhari. Pada pertemuan kali ini kita juga tidak jauh nih sebenarnya ngobrolin tentang kisah, juga barangkali menyangkut dengan kisah Hambalang gitu. Dari teman-teman podcast 3 Alam kemarin sempat nih Bung Rispan, Bung Bukhari membahas tentang bagaimana nilai Hambalang. Ternyata banyak sekali hal-hal gitu yang tidak diketahui oleh khalayak umum gitu, tentang nilai Hambalang itu sendiri. Nah, begitu juga dengan obrolan kisah hikmah pada malam hari ini. Nah, tentunya di obrolan kisah hikmah malam ini kita akan membuka sesuatu nih, Bung Bukhari, Bung Rispan ya, tentang barangkali ini juga bersangkutan dengan obrolan podcast kemarin tentang Hambalang. Nah, pada pertemuan kali ini nih, sama dengan rekan-rekan kita kemarin gitu, bagaimana membahas tentang kisah Hambalang, nilai Hambalang. Ternyata Hambalang itu adalah nilai seorang pejalan, bukan hanya sebatas nilai nama tempat. Ternyata Hambalang adalah nilai seorang pejalan yang membawa cahaya kebenaran. Nah, pada podcast kali ini nih, harapannya ada kisah gitu, ada kisah yang dibuka secara tuntas gitu, Bung Rispan. Nah, pada malam hari ini kira-kira di podcast kisah hikmah ini kita mau ngobrolin apa sih, Bung Bukhari? Baiklah, Bung Amir, Bung Irfan, berhubung kita berada di Hambalang, daerah Jawa Barat, tentunya berhubungan dengan Sunda ya. Ya, Sunda yang kita ketahui bahwa Sunda itu bukan hanya suku ya, tetapi banyak beberapa orang banyak yang mengatakan bahwa Sunda itu adalah agama gitu loh. Jadi saya akan menanyakan hal-hal tentang Sunda ini kepada Bung Rispa nanti, tentang apa itu Sunda
Land itu. Karena Sunda Land ini kan ada yang mengatakan suku, Ya. tapi banyak orang yang mengatakan ini adalah agama. Jadi kami akan berhubungan dengan Sunda Land ini yang telah kita lihat bahwa banyak dari pohon-pohon yang dibalut dengan kain putih hitam gitu kan, dan banyak juga masyarakat Sunda juga yang sekarang kita lihat mungkin ya, banyak yang nggak pakai sendal dan perjalanan yang jauh gitu kan. Ada juga yang orang-orang Sunda ini memakai baju putih-putih atau baju hitam gitu kan. Itu. Nah, di sini kan mereka mengetahui bahwa Sunda itu adalah suku. Tapi banyak juga yang mengatakan Sunda ini adalah agama. Nanti saya akan menanyakan kepada Bung Risman nih, menurut Bung Risman nih gimana nih? Apakah benarkah Sunda ini adalah agama? Apakah benar suku atau agama itu loh, Bung Risman? Sedangkan mereka banyak yang mempercayai bahwa eh, kami bukan agama Islam, tetapi kami adalah eh, agama kepercayaan gitu. Ada juga yang keluar dari konteks Islam, mereka menyembah pohon, ada pohon-pohon besar yang disembah. Itu Sunda itu. Ada juga yang menyembah rumah-rumah tua dan benda-benda lainnya gitu, Bung Risman. Mungkin Bung Risman bisa menjelaskan tentang Sunda Land ini, apakah benar Sunda Land ini agama atau suku gitu, Bung. Monggo, Bung. Kita membahas tentang Sunda ya. Iya. Sepengetahuan saya, Sunda Land adalah daratan Sunda yang dihuni oleh orang-orang bersuku Sunda. Tadi kan Bung Bukhari bertanya, Sunda ini bukan hanya sekedar suku gitu ya, tapi juga ada kepercayaan di dalamnya ataupun agama di dalamnya, yaitu Sunda Wiwitan. Nah, Sunda Wiwitan itu adalah kepercayaannya, Bu. Kepercayaannya, agamanya orang-orang suku Sunda, orang-orang terdahulu tapinya ya. Kalau sekarang kan dengan disempurnakannya atas agama yang telah Allah ridhoi dengan pengutusan seorang nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW, sempurnalah agama itu, agama Islam gitu ya. Dan bahkan sejarah pun mencatat Sunda itu sebelum Masehi datangnya ke negeri kita, menempati Jawa gitu ya. Saya nggak tahu pasti tahunnya karena memang banyak referensi kedatangan orang Sunda. Ada yang mengatakan dari negeri ini, negeri itu, dan kita hanya berserah diri kepada Tuhan atas kebenaran dari manakah Sunda ini gitu kan. Tapi sepengetahuan saya tentang apa yang Bung Bukhari ditanyakan tadi adalah Sunda Wiwitan itu adalah agama kepercayaan gitu, Bung, yang dimana agama kepercayaan itu masih tertinggal sebenarnya, masih banyak tertinggal di abad ini gitu. Di zaman ini banyak juga yang masih menggunakan kepercayaan seperti itu. Apakah disalahkan? Pertanyakan gitu. Masalah salah ataupun tidak salah tergantung daripada kesempurnaan agamanya gitu ya. Kalau memang agamanya itu berkiblat kepada Islam, harusnya hal seperti itu sudah tertinggal zaman gitu, Bung ya. Itu sih jawaban saya tentang kepercayaan agama orang-orang Sunda terdahulu adalah Sunda Wiwitan gitu, dengan berbagai macam aspek kehidupannya gitu. Yang apa ya namanya ya, masih terlihat jelas sekali Sunda Wiwitan itu ada pada suku Baduy gitu, Bu. Suku Baduy yang ada di Banten. Tapi ini bukan berbicara tentang suku Baduynya gitu ya, tapi peninggalan Sunda Wiwitan itu tersendiri gitu, Bu.
Jadi pada intinya Sunda sendiri adalah sebuah agama ya, bukan hanya sebatas suku saja gitu. Nah, saya ingin bertanya nih Bung Rispan, bagaimana tentang kisah-kisah yang telah dijelaskan seperti setiap agama itu pasti ada nih yang bawa, pasti ada yang menyampaikan gitu, ada sumbernya sebagai perwakilan gitu, manifestasi apa yang disampaikan Tuhan kepada umatnya gitu. Nah tadi Bung Rispan sempat menyampaikan gitu bahwa Sunda itu sebenarnya adalah agama, ajaran gitu. Nah yang saya ingin tahu siapa gitu, apakah itu masih, kan kalau kita berbicara tentang referensi sangat minim ya. Kalau saya rasa sangat minim. Apa saya yang kurang paham juga? Barangkali sama Bung Rispan bisa dibuka pada kesempatan ini. Oke, pertanyaan Bung Amir itu luar biasa sekali. Kalau pertanyaannya adalah siapa, yang pastinya kita tidak bisa menyebutkan siapa orangnya karena kita pun tidak mengetahui, tapi kita bisa mengambil referensi dari kehidupan yang terjadi pada masa lalu gitu ya, apalagi kebudayaan-kebudayaan ataupun peribadatan-peribadatan yang dilakukan oleh kepercayaan Sunda Wiwitan itu tersendiri gitu. Maksudnya begini, kalau ditanya siapa, kita diskusi sebenarnya gitu ya. Kalau memang ini lebih tua, bahkan tua sekali Sunda ini dari zaman dahulu kala gitu ya. Saya mengetahui bahwa penduduk suku Sunda ini hidup dari hutan ke hutan. Iya, ngapain? Nebang. Iya, untuk membuka jalan dan juga membangun sebuah kediaman mereka gitu. Dari goa ke goa, dari hutan ke hutan gitu. Karena kalau menetap hanya satu tempat akan apa namanya, banyak marah bahaya gitu. Makanya kan kenapa nyambung podcast kemarin itu tentang pejalan gitu ya. Kenapa harus berjalan gitu? Karena memang banyak hal yang akan didapati dalam setiap perjalanan. Yang pertama tentang hidup dari hutan ke hutan, goa ke goa gitu. Kalau sekarang kan nggak perlu kita begitu karena udah ada rumah ya kan, kontrakan juga ada, gitu. Jadi nggak perlu kita dari hutan ke hutan. Yang kedua dari alam, dari alam. Karena Sunda Wiwitan itu identik dengan penyatuan alamnya. Buktinya apa? Buktinya eh, kita melihat pada kebiasaan orang-orang Baduy yang mereka itu tidak menggunakan alas kaki ketika berjalan, sederhana kan ya, pakaian juga sederhana, tidak mau menggunakan teknologi-teknologi canggih, nggak mau kan, iya, hidup apa adanya karena bagi mereka itu menyatu dengan alam ini adalah bagian daripada kebenaran dan banyak hal yang didapati ketika seseorang sudah menyatu dengan alam ini. Nah dari situ saja kita sudah bisa mempelajari kalau pertanyaan Bung Amir tadi siapakah eh, apa namanya, orang yang membawa gitu ya, orang yang membawa ajaran ini. Yang pertama pasti orang dahulu sekali. Kalau dihubungkan misalkan nih, kalau dihubungkan oleh perjalanan para nabi gitu ya, yang paling tertua dari para nabi kan, yang paling tertua itu Nabi Muhammad yang terakhir, penutup para nabi. Dan kita mengetahui siapakah nabi tertua di zaman dahulu gitu, yang hidup, iya, yang hidupnya dari diturunkan oleh Tuhan dari surga ke dunia ini, kemudian berjalan gitu. Apakah menggunakan alas kaki? Enggak, tidak menggunakan alas kaki gitu kan. Dan hidupnya sederhana, kesederhanaan dan menyatu dengan alam. Tapi ini kita tidak langsung menyebutkan bahwa yang membawa Sunda itu adalah Nabi Adam, bukan. Masalah siapanya kita tidak mengetahui, kita hanya mengambil pelajaran gitu ya, pelajaran bahwa apa yang dibawakan ini adalah orang-orang terdahulu gitu, bukan orang di era modern seperti ini. Itu saja sih Bung bagi saya. Jadi selamat
karena memang sangat lampau ya. Dari Bung Rispan menyinggung, selain menyinggung tentang tokoh nih Bung Kori, juga menyinggung tentang sekilas tentang bagaimana kehidupan ya, budaya gitu, yang mungkin tadi Bung Rispan mau diwakilkan kepada yang masih bertahan pada saat ini ya, suku Baduy ya, kira-kira seperti itu. Nah, barangkali Bung Kori ada yang ingin diulik lagi nih tentang Sundaland ini. Ya paling saya hanya ingin bertanya tentang makna mana daripada apa yang tertera pada Sunda itu loh, Bung. Contohnya seperti pohon yang dibalut dengan kain putih dan hitam itu. Saya pernah menemukan itu soalnya, Bung. Khususnya iya, pohonnya dibalut dengan maknanya, ada maknanya apa tidak gitu. Karena saya hanya menemukan di daerah Sunda aja tuh, Bung. Apakah ada hubungannya dengan Sunda ataupun dengan penyembahan-penyembahan dan hal lainnya gitu. Yang pertama itu, Bung. Yang kedua, apakah ritual-ritual penyembahan Sunda ini sama dengan penyembahan-penyembahan agama yang lainnya gitu, Bung? Kan seperti Hindu penyembahannya seperti ini. Nah, gimana Buddha seperti ini dan Sunda itu gimana gitu, Bung? Ataupun seperti kita ketahui kan bahwa banyak juga yang menyuguhkan sajen gitu. Apakah itu disebut ritual penyembahan gitu, Bung? Mohon jelaskan, Bung. Yang pertama tentang makna pohon dibalut kain, ya. Itu tentang manusia. Pohon itu tumbuh, pohon itu hidup. Kehidupan itu harus dihiasi, harus tertutupi dengan dengan kebaikan, agar supaya kita tidak hanya hidup dicampuri oleh kehidupan duniawi, melainkan kain itu sebagai perwujudan daripada lambang nilai kebaikan, dibalut kebaikan, dibalut peribadatan, seperti itu. Manusia kan tumbuh ya. Kenapa kalau dalam agama Islam ada yang disebut dengan libasut taqwa. Apa artinya itu, Bung? Libasut taqwa itu baju takwa ya? Baju takwa. Baju koko barangkali ya? Baju koko. Beda ya? Untuk peribadahan gitu ya. Pakaian ketakwaan gitu ya. Agar supaya menutupi kita dari kehidupan duniawi ini. Kita tumbuh dalam hidup ini, tapi jangan sampai pertumbuhan kehidupan kita tercampuri oleh nilai-nilai duniawi gitu, Bu. Makanya dibalut oleh kain gitu. Yang kedua, apakah peribadahan Sunda Wiwitan ini sama dengan agama yang lain atau berbeda gitu kan, Bu? Nah, pasti berbeda. Setiap kepercayaan itu berbeda peribadahannya, Bung. Kalau ditanya peribadahan seperti apa, saya pun tidak tahu bagaimana peribadahannya gitu. Tapi pernah saya lihat orang-orang Sunda itu sangat ramah ya. Artinya mereka itu menerima kita nih dengan bijaksana ataupun dengan ramah, terus dengan senyum gitu. Apakah itu termasuk dakwah ataupun gimana tuh, Bung? Kalau kita menyadari bahwa sebagai seorang makhluk ya, sebagai makhluk kita tuh sejatinya memang harus berakhlak gitu, beradab, berbudi pekerti yang luhur sesama manusia, sesama makhluk, sehingga contohkanlah oleh suku Sunda ini dengan sopan santun dari bahasanya, perbuatannya gitu, Bung. Dan adapun nilai-nilai dakwah itu termasuk, karena kan
Dari akhlak tersebut seseorang bisa tersentuh. Karena nilai dakwah itu apa? Nilai dakwah itu adalah menyentuh hati manusia agar supaya menjadi baik gitu. Kalau akhlak itu adalah bagian daripada dakwah karena menyentuh hati manusia agar supaya menjadi baik gitu. Kalau yang tadi berhubungan dengan sesajen Bu, itu maksudnya ibadah, ritual, ataupun hanya sekedar apa, memberikan sesembahan atau gimana Bu? Ya kalau sesajen itu kan penyembahan ya, memberikan sembahan kepada sesuatu yang dikeramatkan. Itu ada maknanya nggak Bu? Seluruh kehidupan ini pasti ada maknanya, Bung. Hanya manusia kita mengartikannya dalam sisi yang negatif atau sisi positif gitu. Kalau sesajen disediakan untuk pohon, negatif pastinya kan. Pohon itu tadi manusia, bener gak? Iya. Nah, manusia yang tumbuh. Kalau seluruh sesajen itu isinya apa, itu disediakan untuk manusia hanya untuk meminta satu kekeramatan, contohnya ya. Kan kalau penyembahan memberikan sesajen seperti itu, kita minta keselamatan, Iya. minta jadi kaya, Iya. itu kan sama aja Iya. kayak gitu kan. Harusnya kan permintaan itu kepada Tuhan sang pencipta, bukan kepada makhluk gitu. Ya, mungkin itu dulu Bung yang saya tanyakan. Saya kembalikan kepada Bung Amir. Saya ada yang terlupakan tentang Sunda Wiwitan ini sebagai kepercayaan suku Sunda ya, terutama yang masih tersisa ini di suku Baduy ini. eh, jadi kepercayaan suku Baduy ini menganggap bahwa Nabi Adam itu dari Indonesia. Oh, jadi suku Baduy yang mengatakan Nabi Adam dari suku Sunda Bu? Iya, turun di suku Sunda. Kepercayaan mereka. Oh, kepercayaan mereka ya. Itu dengan nama, mereka mengklaimnya memang dengan kata, dengan apa ya, langsung dengan kata Nabi Adam, apa ada sebutan tokoh lain gitu, tapi maksudnya moralnya juga sama ke Nabi Adam gitu. Oke, yang saya ketahui penyebutan itu dengan nama sih, dengan nama Nabi Adamnya. Nama Nabi Adam langsung ya. Iya. Luar biasa. Dari obrolan tadi nih Bung Rizpan, ada hal yang penasaran nih, saya pengen tanya. Tadi Bung Rizpan, yang tadi Bung Bukhari menjelaskan bertanya tentang kenapa pohon-pohon itu diberikan baju lah, katakanlah Iya, seperti dibalut ya, dikeramatkan lah kata bahasa sekarang ya, simpelnya seperti itu. Nah itu tentang mengajarkan tentang bagaimana manusia seharusnya berperilaku, kira-kira seperti itu ya Ya Bung Rizwan. betul. Nah sepintas saya pernah baca sekilas tentang bagaimana ajaran yang dibawakan itu, ajaran Sunda ini ya, itu adalah poinnya ada 3 gitu kalau nggak salah. Ajaran poin yang pertama adalah Tuhan, yang poin kedua adalah manusia, yang poin ketiga adalah alam gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan nih, bagaimana relasi gitu antara Tuhan dengan manusia gitu. Kalau di Islam itu kan dikenal hablum minallah gitu, sama hablum minannas gitu. Nah, di sini ada satu yang saya belum ketahui nih, yang diajarkan oleh Sunda gitu, ajaran Sunda. Bagaimana dia itu sangat memposisikan alam semesta nih, alam semesta ini sebagai hal yang perlu untuk di, digali lah kalau menurut saya, kira-kira seperti itu. Pun juga beberapa tokoh-tokoh, katakanlah sufisme lah, sufi, tapi ajaran seperti Cina kuno, seperti Laozi dan seterusnya, itu juga mereka ajarannya itu belajar dari alam gitu. Nah, saya pengen mengetahui dengan secara lebih mendalam nih Bung Rizpan tentang poin yang ketiga tadi saya sampaikan, dengan mengapa gitu kok harus alam semesta, kira-kira seperti itu. Alam ini dapat menjadi wasilah
kita untuk mengetahui Sang Pencipta. Dan alam ini juga dapat menutup kita untuk mengenal siapa Sang Pencipta. Bingungin gak kalimat itu? Alam ini dapat menjadi wasilah diri kita untuk mengetahui Sang Pencipta. Kalau kita melihat seluruh alam semesta ini dengan hati, kalau sudah melihat dengan hati, sudah pasti seluruh alam yang terjadi, yang tercipta, pasti akan menjadi baik dan akan terdapat makna di dalamnya. Tapi kalau kita memandangnya dengan mata dunia, seluruh alam semesta ini akan menutup mata hati kita, sehingga kita tidak mengenal Sang Pencipta. Contohnya apa, gimana? Kita ngeliat pohon, kita ngeliat rumah, kita ngeliat segala sesuatu yang tercipta di alam ini. Kalau kita melihat tok hanya makhluknya, kita tidak sampai mengenal kepada Sang Pencipta. Terbatas diri kita karena kita hanya melihat dengan kedua mata, gitu ya. Jelas ya. Oke, kenapa dalam Sunda Wiwitan ini yang ketiganya adalah alam? Karena saya yakin betul mereka dengan alam ini menjadi sebuah jembatan bagi mereka untuk hablum minallahnya. Yang tadi kata Bung Amir, ada hubungan kepada Tuhan, dan juga ada hablum minanas, hubungan kepada manusia, gitu ya. Alam ini menjadi jembatan untuk hablum minallahnya, dan hablum minanasnya tetap dengan alam juga. Karena kalau nggak ada alam ini, manusia bagaimana bisa terhubung kepada manusia yang lainnya? Contoh Bung Amir nih, ada tapi dunia ini nggak ada, bumi ini nggak ada, bagaimana bisa ketemu sama Bung Bukhari kalau dunia ini nggak ada? Kan alam juga dunia itu kan. Jadi dunia itu sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Itu. Berarti singkatnya tentang poin ketiga yang alam itu ya. Berarti itu melebur dalam konsep hablum minallah dan hablum minannas itu sebagai penjembatan. Tapi juga luar biasa sih. Kalau kita tadi sempat menyinggung tentang Islam ya, bagaimana Nabi yang kita yakini Nabi Ibrahim itu juga belajar dari alam juga, Bung ya. Iya. Bagaimana tentang beliau mencari Tuhan dari matahari, bulan dan seterusnya, tentang dan bertemulah gitu terhadap suatu titik gitu, bahwa Tuhan yang esa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu, Bung. Karena alam ini selalu benar. Alam ini tidak pernah salah. Ada nggak alam salah? Gunung meledak gitu, gunung disalahin? Enggak. Iya. Semuanya terjadi dengan kepastian dan dengan kehendak Sang Pencipta. Jadi makanya orang dulu tuh belajar dengan alam. Orang belajar dengan alam. Ilmunya tuh tak terbatas ketimbang kita belajar dengan buku atau catatan yang terbatas hanya beberapa halaman, terbatas sekali. Bahkan Al-Quran pun adalah isinya tentang alam semesta, ada langit, bumi, dan kehidupan gitu. Iya. Nah, masih menyambung nih Bung Lispan dengan obrolan ini tentang ajaran alam yang diceritakan oleh Bung Lispan. Berhubung kita membahas tentang masa lalu ya, dan masa lalu itu sangat jauh. Tadi Bung Lispan katakan jauh sebelum Masehi karena di zamannya Nabi Adam, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di zaman lampau itu mereka belajar dengan alam gitu, dan Bung Lispan mengatakan bahwa alam itu sangat penting, posisinya adalah sebagai penjembatan bagaimana kita itu sebagai manusia bisa sampai untuk mengetahui lah. Dan alam itu singkat kata seperti tanda ya, seperti ayat Tuhan itu sendiri, kira-kira itu. Nah, untuk mengupas bagaimana tentang hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan di alam ini gitu. Tadi Bung Lispan juga sempat menyinggung tentang setiap alam itu memiliki makna. Betul. Kira-kira seperti itu. Nah, pada zaman ini nih kita sebagai umat manusia ya, Bung, minim sekali gitu mengetahui tentang bagaimana nilai sebuah tanda-tanda itu,
tanda-tanda yang diciptakan oleh Tuhan di alam ini, yang harus kita, padahal nilainya harus gitu, bahkan wajib ya kita untuk mengetahui hal itu. Nah, kira-kira pada apa ya, pada fase ini gitu, pada kehidupan ini, kira-kira kita bisa tahu nilai-nilai itu belajarnya kepada siapa nih, Bung? Kan kita cari di buku juga sangat terbatas sekali kan gitu, tentang pembahasan tentang nilai gitu. Kalau Bung Amir bertanya belajar belajar tentang alam ini kepada siapa gitu ya. Ya sebenarnya kita belajar dalam Al-Quran itu adalah alam. Tadi saya bilang gitu. Kita pelajari aja tentang Al-Quran. Dan saya meyakini di pengetahuan dalam sebuah buku pun pasti ada catatan-catatan tentang alam ini. Contoh penelitian tentang batu, penelitian tentang apalagi tanah, air, kandungan mineralnya dan lain sebagainya. Itu kan penelitian tentang alam ya. Kalau kita terbuka nih tentang hati kita, pikiran kita, kita kan dapat mempelajarinya gitu di buku tersebut sebagai pengetahuan. Itu Bung Amir. Jadi sebenarnya kita dapat mempelajarinya sendiri, dan memang ketika sempurnanya sebuah pelajaran itu memang harus ada gurunya. Kepada siapa gurunya? Ya kepada gurunya, kepada guru yang sudah mempelajari tentang alam ini juga gitu. Dan dia belajar kepada siapa lagi? Ya belajar kepada orang yang telah mempelajari alam, ya terus begitu. Di mana setiap manusia ketika sudah ada niat pasti akan ditemukan jalannya. Gitu. Luar biasa. Seorang manusia yang mempunyai niat pasti ditemukan jalan. Iya. Bung Umur, alhamdulillah kopi baru datang. Masya Allah. Minum dulu nih kan. Ya. Luar biasa sekali. Semua orang yang memiliki niat pasti ditemukan jalan gitu. Iya. Tadi Bung Risman juga menjawab dengan membaca dengan mata hati, pasti akan terbuka. Walaupun sempurnanya ilmu adalah melalui seorang guru, kira-kira seperti itu. Saya mulai menangkap korelasi nih dari awal pembahasan kita. Bagaimana tadi dijelaskan suku Baduy ya, sempat disebutkan suku Baduy. Mereka dengan poin yang ketiga sebagai landasan mereka gitu, menekankan tentang pentingnya alam gitu ya, yang tadi Bung Rispan jelaskan. Makanya ya saya mulai dikit-dikit paham gitu, kenapa suku Baduy itu tetap kokoh gitu, ingin hidup di hutan gitu, supaya mereka itu tetap menyatu dengan alam. Kira-kira bener nggak Bung apa pendapat saya tadi? Ya, kalau itu kan pendapat pribadi Bung Amir ya, dan saya pun berpendapat sama seperti itu, bahwa dengan tidak hidup dalam ruang lingkup kota dengan teknologi yang canggih akan membuat kita itu lalai sehingga menjadikan kita tuh jauh untuk menuju kebenaran. Tadi kan saya katakan ada hablum minannas, ada hablum minallah ya. Dan diantara keduanya itu penghubungnya adalah alam ini, itu alam ini. Tadi saya juga katakan bahwa ketika manusia dengan alam semesta ini menjadi wasilah untuk mengetahui sang pencipta, itu dengan pandangan hati. Tapi kalau misalkan kita melihat alam semesta ini dengan pandangan mata, itu hanya akan menutup diri kita untuk mengenal kepada sang pencipta gitu. Dan pertanyaan Bung Amir bukan hanya benar atau tidak, tapi positif ataupun negatif nggak sih kalau kita itu sekarang dengan teknologi yang canggih ini. Kan kita telah membahas tadi ya tentang alam, berarti kan baik kalau seperti itu, kan baik ya kan, baik juga untuk
eh, baik untuk benar gitu ya. Sekarang dengan teknologi semakin canggih, apakah kita harus meninggalkan semuanya gitu, kita hidup di hutan lagi? Nah, pertanyaan kayak gitu kan. Kalau menurut saya sih enggak gitu. Kita harus bisa bagaimana menyesuaikan diri kita dengan zaman yang silih berganti, tetapi itulah peranan kita sebagai manusia, harus kembali kepada kesadaran bahwa teknologi ini pun adalah bagian daripada alam semesta itu sendiri. Kalau kitanya kembali kepada nilai kesadaran, kita tidak akan terbawa kok dengan perputaran rotasi kehidupan duniawi yang melalaikan kita sehingga kita tidak sampai kepada sang pencipta. Kalau kita sadar, justru malah sebaliknya, kita akan paham betul karunia dari Tuhan dengan apa ya, mengubah kehidupan ini menjadi canggih dari peradaban yang masa lalu ke peradaban saat ini dengan teknologinya. Itu sebenarnya karunia gitu, nikmat dari Tuhan itu, Bung. Luar biasa. Kayaknya perjumpaan kita udah mulai mendekati ujung nih Bung Bukhari. Iya, Bung. Nah, barangkali Bung Bukhari ada yang mau disampaikan, bisa berupa pertanyaan atau berupa pernyataan, apa berupa pesan yang mungkin Bung Bukhari sampaikan nih, mau sampaikan kepada para hadirin, ya, para penonton nih di layar kaca. Iya, Bung. Saya paling berpesan kepada para penonton agar supaya lebih bijaksana dalam memandang tentang Sunda, agama ataupun suku. Gitu aja, Bung. Agama atau suku gitu. Iya. Ya. Nah, ini di akhir nih yang dinanti-nanti. Sepatah dua kata dari Bung Rispan untuk mengakhiri podcast kali ini. Kita kan seakan-akan mengulang ya, kita berbicara tentang Sunda, awal Sunda gitu, seakan-akan kita dibawa kembali ke masa Sunda itu ada. Dan saya mendapati satu hal, bahwa ketika kita menuju masa lalu, masa yang sangat jauh sekali dengan ilmu, maka kita akan mendapati kebenaran. Itu, Bung. Luar biasa, kebenaran. Ya. Teramat luar biasa obrolan pada pertemuan kali ini Bung Bukhari ya, Bung Rispan, tentang nilai fenomena-fenomena yang ada pada zaman ini, kemudian kita kaitkan, kita bahas sampai ke masa lampau, sehingga bertemulah gitu dengan bagaimana sih hal-hal itu bisa diterangkan gitu, tentunya dengan nilai gitu yang orang-orang atau khalayak umum itu barangkali kurang mengetahui secara pasti ya, kira-kira, sehingga sehingga banyak hal yang tidak terjawab atau bahkan bisa menimbulkan miss gitu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sepertinya perjumpaan kita harus kita akhiri nih, Bung Rispan dan Bung Bukhari. Nah, saya sebagai host pada podcast kali ini, mewakili dari rekan-rekan podcast Kisah Hikmah, barangkali dari awal hingga akhir obrolan ini terdapat salah kata, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili rekan-rekan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.